warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Mustafa, kelas 3D, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Negeri Gorontalo. Yang saya hormati, Ibu Pengampu Mata Kuliah Pengembangan Kurikulum SD, Ibu Nur Fadlia, SPD, MPD. Di sini saya akan menyampaikan hasil wawancara mengenai implementasi kurikulum darurat COVID. Seperti yang kita ketahui, kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Namun, seperti yang kita lihat sekarang, kondisi kita saat ini lagi dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana kurikulum yang sudah kita rencanakan tidak terlaksana dengan baik. Adapun hasil wawancara yang telah saya lakukan di Sekolah Dasar Negeri 30 Kota Selatan telah memberikan banyak informasi mengenai kurikulum dan proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Terutama informasi yang saya dapatkan dari pihak kepala sekolah. Di sini beliau mengatakan bahwa kurikulum yang mereka terapkan yaitu kurikulum Balitbang, yang artinya penyederhanaan dan pengurangan kompetensi dasar. Nah, selain itu, sekolah ini juga menerapkan sistem daring. Maka, dalam sistem daring ini, Kemendikbud telah memberikan data internet di berbagai sekolah, termasuk sekolah ini, telah memberikan data internet kepada siswa-siswa, sehingga tidak ada alasan lagi bagi siswa untuk tidak mengikuti pembelajaran secara daring ini. Pada gambar ini adalah proses wawancara saya terhadap guru. Informasi yang telah saya dapatkan dari guru yang ada di sekolah tersebut bahwa pembelajaran daring yang mereka lakukan itu menggunakan Google Classroom dan juga WhatsApp Group. Nah, kalau untuk Google Classroom ini mereka gunakan hanya dengan durasi 30 menit saja, karena di situ mereka hanya menyampaikan materi seperti pembelajaran tematik. Nah, kalau untuk WhatsApp Group, di situ guru-guru menyampaikan informasi yang mereka berikan kepada siswa seperti pemberian tugas. Nah, dalam grup WhatsApp itu sudah ada orang tua siswa. Dan untuk penilaian siswa juga, guru memberikan tugas-tugas seperti contoh menggambar. Nah, di situ nanti siswa tersebut akan mewarnai dengan kreativitas mereka, seperti mewarnai dengan menggunakan manik-manik atau bling-bling, dan kemudian hasil tugas mereka itu diantar langsung di sekolah. Karena dalam pembelajaran daring itu guru tetap berada di lingkungan sekolah, hanya siswa saja yang melakukan pembelajaran dari lingkungan rumah mereka. Dan untuk hambatan yang dialami oleh guru ini yaitu seperti hal pada umumnya kendala jaringan. Di sini kalau di sekolah, guru-guru itu menyesuaikan jaringan yang ada di sekolah karena mengingat banyak penggunaan WiFi dari sekolah tersebut. Nah, selain itu ada juga kendala seperti siswa-siswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring. Jadi, kalau dimulainya pembelajaran daring menggunakan Google Classroom, itu hanya sebagian siswa saja yang mengikuti, sehingga guru tidak tahu harus memberikan nilai apa kepada siswa tersebut, karena lebih banyak yang mengikuti pembelajaran daring itu hanya sebagian saja. Selain itu, guru memberikan solusi untuk memberikan pembelajaran secara luring, di mana memilih salah satu rumah untuk dilakukan pembelajaran. Namun, mengingat kebijakan pemerintah yang belum mengizinkan adanya perkumpulan. Nah, ini adalah proses wawancara saya terhadap orang tua. Dari orang tua sendiri, di pembelajaran yang dilakukan secara daring ini di masa pandemi COVID-19 ini,
Keluhannya hanya di waktu saja, karena waktu di mana mereka harus bekerja, waktu kerja mereka itu sudah digantikan atau terhalang lagi dengan harus mengajarkan anak mereka atau membimbing anak mereka untuk melakukan pembelajaran daring ini. Tapi untuk orang tua yang sudah saya wawancarai, di sini pekerjaannya IRT, ibu rumah tangga, tapi kerja sampingannya yaitu menjual kue. Nah, keluhannya hanya di waktu dimana ibu ini harus membuat adonan atau menjual kuenya tersebut harus ditunda dulu karena harus membimbing atau mengajak anaknya agar bisa mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, apalagi anak-anak sekarang itu susah untuk diajak belajar secara daring dan mengerjakan tugas karena mereka terlalu sibuk dengan handphone mereka dengan bermain game. Nah, karena pembelajaran sekarang dilakukan secara daring, siswa sudah tidak lagi ke sekolah, maka adanya penghematan keuangan dari orang tua. Dan untuk siswa yang sudah saya wawancarai, seperti pada gambar ini adalah proses wawancara saya dengan siswa. Nah, di wawancara tersebut saya sudah menanyakan apakah siswa ini lebih suka belajar secara daring atau secara tatap muka. Dan siswa ini menjawab dia lebih suka belajar secara daring karena terasa mudah baginya, karena sudah ada handphone yang membantunya untuk memudahkan dalam mencari jawaban dari tugas yang sudah diberikan. Dan juga dia merasa bebas dan tidak tertekan untuk terus belajar, karena kan pembelajaran daring itu hanya dilakukan sekitar 30 menit saja. Nah, setelah itu mereka bisa melakukan aktivitas yang mereka sukai. Berbeda dengan tatap muka. Tatap muka kan yang menuntut mereka untuk belajar terus karena sudah ada waktunya, sudah diatur waktunya di mana jam belajar dan juga jam istirahat. Dan dilihat jam belajar itu lebih banyak dibandingkan jam istirahat. Dan untuk proses pembelajaran daring dari siswa ini, dia tidak didampingi oleh orang tua. Dia belajar sendiri karena mengingat kemampuannya dalam menggunakan handphone itu sudah lumayan bisa, dan dia juga sudah mengerti bagaimana cara proses untuk masuk dalam pembelajaran daring. Jadi orang tuanya itu hanya mengontrol dan mengingatkan bahwa dia harus belajar dan mengerjakan tugas. Itulah hasil wawancara yang telah saya dapatkan dari kepala sekolah, guru, orang tua, dan juga siswa. Dan untuk pembelajaran ini, kedepannya di tahun 2021 akan diadakan pembelajaran secara tatap muka. Namun, itu diadakan secara persif. Misalnya, di hari Senin sampai Rabu itu kelas 4 sampai dengan kelas 6. Dan hari Kamis sampai dengan hari Sabtu itu kelas 1 sampai dengan kelas 3. Itu adalah informasi yang saya dapatkan dari Kepala Sekolah SDN 30 Kota Selatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.